Selebritis ID. Selebritis ID. Apa ya, dia jadi nonton aja. Iya, nonton aja. Itu sendiri gimana sih ketika akhirnya dapat melakukan akunnya sendiri? Pasti kan ini ada treatment khusus ya, harus jadi dukun, gimana? Kalau dari apa sih ya? Mungkin aku bakal nyebut dia ini dia sebenarnya dia ini manusia biasa, tapi dia kayak berubah kepribadian menjadi kepribadian yang kiri, yang dengki, yang suka mengumpat, dan dia memang di antara dua betina yang lainnya dia ini paling gila. Kalau yang lainnya masih bisa menjalani dulu. Kalau asli sudah tidak bisa gitu. Karena dia udah apa ya? Kalau untuk sampai situ untuk tantangannya sendiri, yang pasti banyak diskusi sama Bang Rapo kayak gimana treatmentnya, terus mulai dari gestur semua, body language, gestur, terus cara berbicara, terus untuk skripnya seperti apa, kita bakal nuansainnya dengan bahasa Indonesia yang formal kah atau yang modern kah, dan ternyata ini timelinenya jauh kayak 1800-an mungkin ya. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia yang formal, terus juga apa ya, tantangannya kita di sini banyak action ya, banyak adegan fightingnya juga. Itu salah satu tantangan buat kita juga, ngapalin koreografi selain ngapalin script kayak saya gitu. Mama sendiri nyaman gak sih dengan film horor, karena pengen tetap nyanyi di dunia nyanyi atau tetap jalan juga di dunia acting? Kalau aku sendiri punya harapan semoga aku bisa tetap konsisten di dunia baik dunia seniman dan juga bernyanyi gitu ya. Aku harap aku tetap bisa menghibur teman-teman di rumah melalui kedua karya aku. Tapi mau ketika acting di horor kayak gini, apa sih yang terbesit di dirimu ketika akhirnya mau menerima? Pastinya pertama kali kita baca, kita semua itu mungkin kayak ada beberapa hal yang menurut kita kurang masuk akal kalau kita melihat dari perspektif kita sendiri. Dan menurut aku ketika kita bermain, kita tuh kayak diberikan kesempatan untuk melihat dari berbagai perspektif terhadap berbagai kejadian. Jadi ketika dapat ya genre yang berbeda, karakter yang berbeda, justru aku ngerasa kayak kita belajar perspektif orang lain itu. Gimana? Kalau dari Hanggini sendiri, ini kan film horor pertama kamu, dalam tanda kutip kegilaan apa yang kamu rasakan selama syuting gitu, pasti beda banget dengan film-film sebelumnya. Iya, yang pasti sih banyak ya perubahan-perubahan yang biasanya mungkin drama atau film horor gitu. Mungkin dari jam kerjanya, terus lokasi-lokasinya juga yang benar-benar jauh banget gitu. Terus mungkin apa ya, itu mungkin mantra-mantranya Sari juga yang biasanya aku pakai bahasa Indonesia yang gak formal, sekarang udah formal. Terus mantra-mantra itu susah banget buat aku, ya kan, bahasa Jawa juga nanti kan bisa lihat juga ya, gitu. Mungkin ada tentang ini terus juga kayak di karakter Sari ini kan dia perpindahan dari dia tuh udah tobat gitu. Dia udah benar-benar gak mau bersekutu sama iblis, karena dulu dia mau cepat bersekutu kayak udah dia gak mau lagi, tapi akhirnya karena dia bunuh adiknya, dia jadi sebel banget waktu dia kayak itu sih perpindahan mood karakter dari yang Sari apa ya, kayak kalem gitu, terus jadi Sari yang kayak gitu ya kali ya Mas ya. Berapa lama sih belajar mantra bahasa Jawa? Wow, itu aku awalnya setiap hari sih. Jadi kayak pas lagi reading, pulang di mobil, pulang sampai rumah, makan, apalagi lagi. Jadi kayak aku baca terus gitu sih. Nah, kalau berapa lamanya mungkin nggak dihitung kali ya gitu ya. Pokoknya setiap habis reading aku baca terus setiap hari aku. Itu nontonnya beneran ada? Asli? Atau Aku nggak bisa nonton. Nggak bisa kasih tahu. Tapi pokoknya nonton aja. Buat aku pribadi ya pasti, walaupun aku pribadinya orang Jawa, cuman kayak aku kan gak terlalu pasti bahasa Jawa ya, jadi ini emang ada beberapa bahasa yang aku harus latihan lagi gitu. Jadi kamu tuh masih susah sih, ada tantangan di sini. Ya seperti yang disampaikan orang juga
sebelumnya tadi bukan hanya motor, ada slasher, debur, Iya, terus betul. juga Oh, oke. apa ya? Kayak emang beda aja Iya, sih. beda dari yang karena mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini, bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda gitu. Kalau sama ini menggambarkan bahwa manusia yang seperti ini tuh memang ada dan memang nyata di kehidupan kita ini memang ada orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, yang memang benar-benar mereka serakah. Semua itu ada di di kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran manusia yang kalau memang mereka udah nggak punya kontrol atas dirinya sendiri, sudah benar-benar jauh dari norma, jauh dari agama, ya seperti itu manusia. Tapi ada pengalaman uniknya gimana ketika syuting gitu loh. Ini kan tadi yang dibilang kayak seperti kisah nyata juga kalau dengan adanya di masyarakat gitu ya. Tapi kalian sendiri ngalamin punya pengalaman apa sih yang unik ataupun ketika syuting? Dari Power dulu deh. Dari aku. Mungkin pengalamannya ya kita bertemu dengan set yang apa ya, karena dibilang tadi latar belakang ceritanya juga di tahun Lama ya ya, sudah lampau, jadi memang kita bertemu dengan aku sendiri pertama kali bertemu dengan set yang seperti itu gitu. Dan apa ya, ketika nyampe gitu hari pertama syuting yang aku bisa bilang kayak wow gitu. Kayak aku ngerasa kayak atmosfernya benar-benar berbeda. Kita berada di tahun itu ya berbeda. Itu sih kalau dari aku pengalaman unik-uniknya. Sama apa ya, setiap pengambilan shot atau lokasi itu apalagi dengan genre horor itu sudah pasti selalu jadi langganannya. Mungkin ada pemain yang mengalami hal mistis, ada lah ya pokoknya. Ya, kayak teman-teman media udah tahu ya, saya sering banget mengalaminya gitu. Makanya dari tadi nanyain terus kayak pengen tahu gitu. Saya tahu kayak ya saya mengalaminya waktu mau take ada kejadian di situ ada. Untuk cerita detailnya aku belum bisa cerita gimana nya. Kalau kejadian yang creepy-creepynya karena di dalam set yang itu menurut kita lumayan serem sih serem sih itu menurut kita. Itu kadang paraku kalau misalnya lagi ngeset suka dengerin play lagu yang horor-horor gitu ya, dan itu volumenya kencang banget untuk bangun mood semuanya ya. Jadi ikut merinding juga gitu dari situ. Itu sih palingnya. Yang penting baca doa yang banyak aja sih kalau di lokasi-lokasi seperti itu ya. Apalagi dengan genre horor. Itu Cara seringnya menerima itu apa? Karena aku memang suka banget nonton film horor dan aku suka genre horor, jadi aku sudah siap dengan konsekuensi yang akan aku terima dan aku akan hadapi dengan banyak doa aja sih. Kalau dibilang kapok sih ya karena saya sendiri. Berarti maksudnya punya cara sendiri kak, maksudnya punya cara untuk maksudnya ketika mengalami itu lagi berarti punya cara sendiri. Sudah alhamdulillah sudah, dan kebetulan juga tim menyediakan tim yang memang khusus untuk membantu jika kasus terburuk itu terjadi gitu, jadi dibantu. Dan ya alhamdulillah memang dari diri sendiri enggak bisa doa gitu. Turn it up. Let's go.